you will be able to celebrate with your friends. Timnas Indonesia U17 mencatatkan kemenangan penting dengan mengalahkan tuan rumah Kuwait U17 dengan skor tipis 1-0 dalam pertandingan babak kualifikasi Piala Asia U17 tahun 2025. Kemenangan ini tidak hanya memberikan harapan besar bagi skuad Garuda Muda, tetapi juga mendapat perhatian dari dunia sepak bola internasional. Bahkan, Presiden FIFA, Gianni Infantino, menyampaikan pujian yang mengejutkan terkait performa luar biasa dari Timnas Indonesia U17. Presiden FIFA yaitu Gianni Infantino mengaku terkesan dengan permainan solid dan determinasi tinggi yang ditunjukkan oleh para pemain muda Indonesia. Ia mengapresiasi bagaimana Timnas Indonesia U17 bisa tampil disiplin dan tidak terpengaruh oleh tekanan besar sebagai tim tamu. Timnas Indonesia U17 bermain dengan sangat luar biasa. Mereka menunjukkan keberanian dan mentalitas kuat di lapangan. Presiden FIFA juga secara khusus mengomentari kepemimpinan wasit dalam pertandingan tersebut. Wasit asal Suriah, Amar Abobolo, yang memimpin laga, dinilai sebagai sosok yang tegas dan adil. Infantino mengakui adanya beberapa momen di mana pemain Kuwait U17 mencoba melakukan pelanggaran atau aksi yang kurang sportif, tetapi wasit tetap mampu menjaga integritas pertandingan dengan memberikan beberapa kartu kuning kepada pemain Kuwait. Beberapa kali terlihat pemain Kuwait melakukan tindakan yang tidak sportif, termasuk drama dan provokasi, namun wasit bertindak tegas. Ini menunjukkan bagaimana fair play harus selalu dijaga, dan Timnas Indonesia U17 tidak terpancing oleh taktik licik tersebut. Selain itu Presiden FIFA juga memberikan pujian khusus kepada Matteo Bakker, bek sayap andalan Indonesia U17 yang tampil gemilang. Matteo Bakker yang juga menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan tersebut pada menit ke-7, menjadi salah satu pemain yang paling mencuri perhatian. Tidak hanya karena kemampuannya mencetak gol sebagai seorang bek, tetapi juga karena sikap dewasanya di lapangan. Matteo Bakker adalah pemain yang sangat luar biasa. Dia tidak hanya berhasil mencetak gol penentu kemenangan, tetapi juga mampu menjaga emosinya dan tidak terprovokasi oleh permainan keras dari lawan. Ini adalah kualitas yang jarang dimiliki oleh pemain muda. Ia menunjukkan kedewasaan yang luar biasa di lapangan. Begini jalan pertandingannya. Timnas U17 Indonesia berhasil mengalahkan Kuwait pada matchday pertama grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025 di Stadion Al-Ahmadi, Kuwait, Rabu, 23 Oktober tahun 2024. Pada kesempatan ini, Timnas U17 Indonesia memperoleh peluang pertama melalui tendangan bebas goli pada menit ke-5. Namun, bola hasil tendangan goli masih terlalu lemah dan membentur barisan pemain Kuwait. Timnas U17 Indonesia berhasil unggul ketika laga berjalan 7 menit. Gol tersebut berawal dari sepakan pojok goli. Bola hasil umpan goli mampu disambut tandukan oleh Matteo Bakker dan terciptalah gol. Timnas U17 Indonesia sementara unggul 1-0 atas Kuwait. Bola hasil tandukan Putu Panji masih membentur tiang gawang Kuwait pada menit ke-24. Tak ada lagi gol yang tercipta, Timnas U17 Indonesia sukses mempertahankan keunggulannya hingga babak pertama berakhir. Pertandingan berlangsung alot pada babak kedua. Kedua tim silih berganti menguasai jalannya laga. Namun, Timnas U17 Indonesia dan Kuwait sama-sama kesulitan untuk menciptakan peluang. Bola hasil tendangan Fabio pada menit ke-60 masih melebar tipis di atas gawang Kuwait. Kuwait memperoleh hadiah tendangan bebas dari jarak yang cukup dekat dari kotak penalti Timnas U17 Indonesia pada menit ke-70. Abdullah Al-Karzai yang menjadi eksekutor belum bisa memberikan ancaman berbahaya bagi Dava. Bola hasil tendangan Abdullah masih melebar di atas gawang Timnas U17 Indonesia. Tak ada gol tambahan yang tercipta hingga pertandingan berakhir. Berita kedua.
Begini pernyataan Ketua Umum PSSI yaitu Erick Thohir usai pertandingan Timnas Indonesia U17 versus Kuwait U17 di babak kualifikasi Piala Asia U17 tahun 2025. Erick Thohir memuji performa luar biasa para pemain muda Indonesia yang mampu mempertahankan ketenangan dan daya juang mereka di tengah tekanan besar dari tim tuan rumah. Para pemain Timnas Indonesia U17 menunjukkan permainan yang sangat luar biasa. Mereka mampu bertahan dengan solid saat beberapa kali digempur oleh pemain-pemain Kuwait. Tidak hanya memuji permainan tim secara keseluruhan tetapi Erick Thohir juga memberikan apresiasi khusus kepada pelatih Timnas U17, Nova Arianto. Menurutnya, pelatih Timnas U17 berhasil membentuk sebuah tim yang tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga tangguh secara mental. Coach Nova telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Para pemain bisa tampil maksimal meskipun menghadapi banyak tekanan, baik di dalam maupun di luar lapangan. Kesabaran dan kemampuan mereka dalam mengendalikan emosi saat menghadapi situasi sulit. Erick Thohir juga menyoroti drama yang terjadi sebelum dan selama pertandingan. Ia menjelaskan bahwa sejak awal, dirinya sudah mengingatkan tim untuk waspada terhadap intrik dari pihak tuan rumah. Bahkan sebelum pertandingan dimulai, Timnas Indonesia U17 sudah dihadapkan dengan gangguan, termasuk tidak diberikannya kesempatan untuk menjalani latihan taktik yang cukup oleh Kuwait. Kami sudah mewanti-wanti soal drama yang mungkin akan dilakukan oleh pihak tuan rumah. Salah satunya adalah saat mereka mengganggu latihan kami. Kuwait tidak memberikan waktu latihan yang cukup, bahkan kami harus berbagi lapangan dengan mereka saat official training. Ini tentu sangat merugikan bagi tim kami, karena kami tidak bisa berlatih taktik secara optimal. Meski demikian, Erick Thohir tetap memuji ketenangan para pemain dan pelatih yang mampu menghadapi berbagai gangguan tersebut dengan sabar. Meski ada gangguan dari staf Kuwait yang mencoba mengintip strategi kami, tim tetap fokus dan berhasil menunjukkan permainan yang luar biasa. Ini adalah bukti bahwa mental para pemain semakin matang. Erick Thohir juga mengakui Timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto meraih hasil positif meskipun dihadapkan dengan berbagai rintangan. Ini adalah kemenangan besar bagi Garuda Asia. Kita tidak hanya menang di atas lapangan, tetapi juga membuktikan bahwa kita bisa mengatasi segala tantangan yang ada. Saya bangga dengan semangat dan kerja keras mereka. Bahkan pelatih Timnas Indonesia U17 yaitu Nova Arianto juga mengakui jika strategi yang dia berikan adalah resep dari pelatih Timnas senior yaitu Shin Tae-yong. Tim ini diasuh oleh Nova Arianto, yang notabene-nya adalah asisten pelatih Shin Tae-yong di tim senior Timnas Indonesia. Biasanya, ST sering memainkan formasi dengan 3 back, namun Nova Arianto justru mengindikasikan permainan dengan 4 back. Namun pelatih Timnas Indonesia U17 justru mengaku kesal karena sesi latihan Garuda Asia diganggu oleh tim Kuwait U15 yang berlatih di lapangan yang sama. Alhasil anak asuh Nova Arianto batal menggelar sesi official training malam itu. Skuad Timnas U17 Indonesia seharusnya bakal mengasah aspek taktikal pada official training pada Selasa malam. Tentu, kabar tersebut jelas membuat Nova Arianto kesal sejadi-jadinya. Pelatih 44 tahun tersebut mengaku bahwa kejadian tersebut seharusnya tidak terjadi. Pasalnya, dalam setiap sesi official training, sebuah tim berhak untuk tidak diganggu oleh tim lainnya. Yang pastinya tidak masuk akal, ujarnya. Karena sekali lagi kita tim nasional sedang latihan dan waktunya official training, tapi di sebelah ada tim Kuwait. Saya pikir ada tim nasional sedang latihan. Dan sedang fokus ke taktikal, seharusnya tidak ada tim yang latihan bersebelahan atau satu lapangan dengan kita. Tapi itu terjadi dan kami tidak bisa menjalankan rencana taktikal yang kita buat, termasuk set piece. Meski begitu, Nova Arianto menyatakan bahwa timnya tidak boleh kehilangan fokus meski terganggu dengan upaya tim tuan rumah.